Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Atep Rohiat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu pembahasan yang kedua adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek. Baik, dalam pembahasan kali ini yaitu ada tiga hal. Yang pertama tentang pembungkusan atau istilah pemrogramannya adalah encapsulation. Terus yang kedua adalah pewarisan, dalam istilah pemrogramannya inheritance. Dan yang ketiga adalah polimorfisme atau proses kebanyakrupaan. Jadi tiga hal ini yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, terus di sini saya sudah membuat standar kompetensi yang saya harapkan kepada mahasiswa. Ya, dengan materi ini mahasiswa dapat memahami yang pertama dapat mengetahui konsep dalam object oriented programming, ya. Jadi tiga konsep tersebut. Yang kedua, mahasiswa dapat mendefinisikan tentang konsep-konsep tersebut. Terus yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan antara encapsulation, inheritance, dan polymorphisme. Terus yang keempat, mahasiswa dapat memberikan contoh tentang tiga konsep tersebut, gitu ya. Nah, terus kita langsung saja ke pembahasan. Nah, pasti akan muncul pertanyaan di sini, apa sih encapsulation itu? Apa sih encapsulation tersebut, gitu ya? Ketika kita menyoroti kata pengkapsulan, gitu ya, itu identik dengan apa? Pasti rekan-rekan akan berpikir dengan obat, Pak, misalkan seperti itu ya. Rekan-rekan tahu nggak jenis obat bentuknya? Pertama kan ada tablet, ada sirup, ada serbuk, ada kapsul. Dari empat obat tersebut, mana yang kalau dikategorikan paling pahit yang mana? Pasti rekan-rekan berbicara atau menjawab, pasti rekan-rekan akan menjawab yang serbuk. Itu yang paling pahit gitu ya. Tapi sebenarnya kalau rekan-rekan mencoba gitu, justru yang paling pahit itu adalah yang dibalut dalam bentuk kapsul. Kalau rekan-rekan tidak percaya silakan. Ya, kalau rekan-rekan akan meminum obat dalam bentuk kapsul, coba dibuka. Ya, itu pasti dalamnya itu biasanya serbuk. Diminum dan itu saya yakin itu akan jauh lebih pahit, ya, seperti itu. Nah, mungkin itu salah satunya kenapa pemrograman sekarang ada istilah pengkapsulan atau pembungkusan, karena itu obat juga ketika dibungkus dalam bentuk kapsul itu biar tidak pahit. Begitupun pemrograman mungkin ya. Ketika ada pada konsep seperti ini, ya mungkin tidak terlalu pahit lah itu ketika dipelajari. Nah, mungkin itu kurang lebihnya ya. Nah, sekarang kita lihat saja definisi pengkapsulan itu seperti apa ya. Di sini dikatakan bahwa encapsulation itu adalah pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Jadi di sini kita berbicara konsep ya. Jadi konsepnya itu encapsulation itu adalah membungkus variabel dan metode dalam sebuah objek di sini. Ya. Dan yang terlindungi dan pasti diterlindunginya dalam bentuk kelas di sini ya. Yang dimana di sini menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Nah, cara mengaksesnya ini adalah ya mungkin dengan menggunakan bahasa pemrograman di sini ya. Variabel dan metode yang dimiliki oleh suatu objek bisa ditentukan hak aksesnya. Nah, nanti kita berbicara hak akses. Nah, di bahasan berikutnya akan dibahas tentang jenis hak akses dalam pemrograman Java di sini ya. Berarti ada tiga biasanya, ada public, ada private, ada protected. Nah, tiga hal itu yang nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, terus contoh di sini, contohnya apa sih encapsulation itu? Contohnya motor. Oh, berarti di sini kita berbicara kenapa sih motor itu masuk ke dalam kategori encapsulation gitu ya. Nah, kita baca di sini. Dalam hal ini kita selaku pengguna penting sekali mengetahui cara mengendarai dan menggunakan fitur pada motor tersebut. Sedangkan untuk pembuatan motornya, bagaimana motor itu bisa berjalan, bisa belok, bergantian gigi, atau memunculkan cahaya, tidaklah penting kita ketahui. Nah, maksudnya apa dari narasi ini? Kan tahu sepeda motor kan? Nah, ketika rekan-rekan membeli sepeda motor, apa yang akan rekan lakukan? Pasti ingin segera mencoba belajar mengendarainya. Tapi sebelum kalian mengendarainya, minimal rekan-rekan tahu dulu fungsi-fungsi motor tersebut.
ya, tombol-tombol yang ada pada motor itu untuk apa gitu ya, terus bagaimana cara menyalakannya, terus ketika ingin berhenti seperti apa, terus ketika berjalan motornya ketika ingin mengerem seperti apa. Nah, itu kita harus ketahui terlebih dahulu. Benar nggak? Benar kan? Nah, cuma di sini yang jadi pertanyaan, apakah kalian ingin tahu bagaimana cara membuat motor tersebut nggak? Tidak kan? Tiba-tiba rekan beli motor, kemudian motornya itu langsung dibongkar, misalkan motor baru langsung dibongkar karena ingin tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana apa saja komponen yang ada di dalamnya. Itu sangat tidak mungkin sekali gitu. Jadi sebenarnya kita itu tidak harus tahu bagaimana cara membuatnya motor tersebut, tapi minimal kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, inilah dikatakan sebagai konsep pengkapsulan. Ya, pembuatan yang rumitnya kita tidak ketahui, tapi kita bisa menggunakan motor tersebut dengan kita bisa mengetahui fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya. Nah, inilah dikatakan sebagai konsep pengkapsulan. Nah, ini tentang encapsulation. Nah, muncullah konsep yang kedua di sini. Apa itu inheritance? Inheritance itu adalah pewarisan di sini. Kalau rekan-rekan menyikapi kata pewarisan di sini, pasti kalian yang dipikirkan di benak rekan-rekan itu adalah pembagian harta warisan. Nah, kurang lebih memang seperti itu di sini. Tapi bukan harta yang dibagikan di sini, tapi konsep di sini. Ketika ada yang mewarisi, pasti di atasnya ada pewaris di sini. Pewaris yang mewarisi gitu ya. Ada pewaris, ada yang mewarisi. Nah, seperti itu. Pewaris misalnya punya motor, kemudian diwariskan kepada anaknya misalkan, atau turunannya di sini seperti itu. Nah, ini pun sama seperti itu ya. Inheritance juga adalah namanya pewarisan. Berarti dalam pemrograman sekarang sudah ada konsep seperti itu ya. Nah, di sini ada definisi tentang pewarisan. Di sini dikatakan bahwa pewarisan itu merupakan penurunan atribut dan metode dari sebuah kelas ke kelas yang lain. Nah, sama seperti yang tadi sudah dicontohkan di awal. Pewarisan memang seperti itu. Ada penurunan. Nah, kalau di sini adalah penurunan atribut dan metode. Nah, sekali lagi atribut di sini dikatakan sebagai ciri. Terus metode itu adalah tingkah laku. Seperti itu. Berarti yang diturunkan di sini adalah apa? Ciri dan tingkah laku. Kelas yang mewarisi disebut superkelas, berarti pewaris di sini dikatakan sebagai superkelasnya. Dan kelas yang diwarisi disebut subkelas. Sekali lagi, kelas yang mewarisi disebut superkelas dan kelas yang diwarisi disebut subkelas. Jadi intinya kelas yang memberi warisan disebut superkelas, kemudian kelas yang menerima warisan disebut subkelas. Seperti itulah. Subkelas bisa berlaku sebagai superkelas bagi kelas lainnya, disebut sebagai multi-level inheritance. Ya, seperti itu. Bisa juga misalkan subkelas itu menjadi superkelas ketika di dalam subkelas itu terdapat subkelas yang lainnya. Nah, seperti itu. Contohnya ini, terdapat motor dan Yamaha di sini. Motor termasuk superkelas dan Yamaha termasuk ke dalam subkelas. Hal ini dikarenakan Yamaha memiliki variabel dan metode yang dimiliki oleh motor. Bisa dipahami sampai sini? Jadi intinya pewarisan itu di sini terdapat kelas motor. Dan motor itu pasti mempunyai merek, mempunyai harga, mempunyai warna misalkan. Nah, terus di sini ada turunannya, yaitu Yamaha. Di sini ya, Yamaha. Terus ada juga Honda. Ada juga mungkin Suzuki dan yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Yamaha, Honda, Suzuki itu mempunyai atribut yang sama dengan motor nggak? Dan tingkah lakunya? Sama. Yamaha mempunyai harga, Suzuki juga mempunyai harga tiap motor yang dijualnya, begitupun Honda. Terus mempunyai tipe juga sama, Yamaha mempunyai tipe yang banyak, Honda juga banyak, dan Suzuki juga banyak. Motor Yamaha juga bisa belok kanan, kiri, Honda juga bisa, Suzuki juga bisa. Nah, kurang lebih seperti itu ya pemberian contohnya. Jadi intinya kelas pewarisan itu adalah mewarisi kelas yang
kategorinya sama gitu ya, seperti itu untuk memberikan contohnya. Jangan sampai misalnya memberi contoh yang berbeda di sini. Itu untuk pewarisan ya, untuk pewarisan. Mungkin contoh lainnya apa ya untuk pewarisan itu, mungkin ketika kita punya orang tua ya, dan mohon maaf ketika mungkin orang tua kita mungkin ada yang sudah meninggal ya, seperti itu. Tapi tetap kita ada saat ini tuh berkat ya mungkin terlahir dari orang tua kita di sini. Nah, ketika kita sebagai anak kita lahir dari orang tua kita gitu ya, kita pasti mempunyai sifat dan tingkah laku yang mirip dengan orang tuanya. Dan mungkin mohon maaf di sini ada yang apa sih namanya, tidak mirip sama sekali dengan orang tuanya gitu. Itu sangat menyakitkan sekali gitu ya, ketika ada orangnya yang bertanya, kok kamu tidak mirip dengan orang tuanya gitu ya. Itu sangat menyakitkan sekali pertanyaan seperti itu ya. Mungkin ada yang pengalaman seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya di sini kita jangan berpikir negatif gitu ya, mentang-mentang kok saya tidak mirip dengan orang tua saya misalkan, apakah saya itu anak siapa gitu ya. Nah, jangan sampai kalian berpikiran seperti itu. Karena yang namanya pewarisan itu tidak hanya fisik yang diwariskan, tapi tingkah laku. Gitu ya. Ketika kita fisik kita tidak mirip dengan orang tuanya, mungkin tingkah laku kita mirip. Ya, seperti itu. Jadi intinya pewarisan itu ada yang diwarisi itu adalah ciri dan tingkah laku di sini. Nah, itu baik, itu tentang pewarisan, pembahasan tentang pewarisan. Selanjutnya kita akan pembahasan yang lain, yang ketiga yaitu tentang polimorfisme. Apa itu polimorfisme di sini? Dalam istilahnya itu adalah di sini tuh proses kebanyakrupaan gitu ya. Polimorfisme itu adalah proses kebanyakrupaan di sini. Di sini sudah didefinisikan tentang pengertian dari polimorfisme. Polimorfisme itu adalah kemampuan suatu objek untuk mempunyai lebih dari satu bentuk. Jadi objek itu mempunyai kemampuan di mana kemampuan tersebut bisa dimunculkan itu secara beragam, gitu ya. Walaupun objeknya itu objek yang sama, gitu ya. Contohnya di sini, terdapat 2 ekor binatang. Ada ingat ya? Ada 2 ekor binatang di sini, yaitu burung dan singa. Ya, ada 2 binatang yaitu burung dan singa. Bila seekor burung menerima pesan gerak cepat, misalkan contohnya si burung tersebut diminta silakan gerak cepat, misalnya seperti itu ya, dia akan menggerakkan sayapnya dan terbang. Ya, burung tersebut ketika diberikan perintah silakan gerak cepat, pasti burung tersebut akan menggerakkan sayapnya dan terbang. Tapi ada beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang gitu ya, tapi mempunyai sayap. Tapi umumnya seperti ini. Terus bila seorang singa menerima pesan yang sama, jadi diminta untuk gerak cepat, dia akan menggerakkan kakinya dan berlari. Sekali lagi, ketika seekor singa diberikan pesan silakan gerak cepat, maka dia itu akan menggerakkan kakinya dan berlari. Sini. Keduanya menjawab sebuah pesan yang sama, namun yang sesuai dengan kemampuan hewan tersebut, gitu ya. Jadi dua ekor binatang ini, burung dan singa ini, ketika dia itu diberikan satu instruksi yaitu silakan gerak cepat, maka 2 ekor binatang ini akan memberikan aksi yang berbeda. Burung akan menggerakkan sayapnya dan terbang, dan singa akan menggerakkan kakinya dan berlari. Nah, inilah dikatakan sebagai polimorfisme, proses kebanyakrupaan. Sehingga nanti dalam pemrograman pun sudah ada konsep seperti itu nanti. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk pemateri tentang konsep dalam pemrograman berbasis objek ya. Selanjutnya yaitu ada evaluasi diri untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa untuk memahami materi tersebut. Maka di sini saya buat evaluasi diri, yaitu sebuah soal untuk silakan dikerjakan ya, untuk berlatih, yaitu berikan contoh ketika konsep tersebut yang ada ditemukan di sekitar kita. Jadi silakan rekan-rekan berikan contoh
tiga konsep tersebut, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphisme yang rekan-rekan temukan di sekitar. Nah, mungkin itu ya untuk evaluasi dirinya. Semoga materinya dimengerti dan tugasnya dicoba dikerjakan untuk memberikan pemahaman lebih buat rekan-rekan. Nah, mungkin itu yang bisa diberikan untuk saat ini. Saya tutup saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.